Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam Fauzi, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan pengolahan citra derajat keabuan, yaitu ada brightness, contrast, dan inverse. Oke, jadi langsung aja. Di sini kita menggunakan C# ya. Saya menggunakan Visual Studio. Langsung kita buat project baru Windows Form. Oke, jadi sambil menunggu, saya jelaskan secara singkat ya. Jadi pada brightness ini adalah proses menambah terang atau gelapnya sebuah gambar derajat keabuan. Jadi derajat keabuan, jadi masing-masing gambar itu memiliki derajat keabuan. Jadi di sini derajat keabuan itu kita sebut sebagai XG. Dan di sini pada rumus brightness itu kita gunakan nilai konstanta brightness KB. Jadi dan inilah nilai derajat brightness yang kita kustomisasi. Jadi ini rumusnya. Lalu untuk kontras di sini sama pakai XB. Nah, di sini XG kita kalikan dengan C. Jadi C itu adalah konstanta dari kontras. Jadi jika semakin tinggi maka akan menambah kontras, jika semakin rendah akan mengurangi kontras. Lalu ada inverse. Jadi inverse ini akan mengubah titik gelap jadi titik terang dan titik terang menjadi gelap. Lalu ada auto level. Di sini auto level itu akan menyeimbangkan. Jadi pada gambar yang terlalu gelap itu maksimum tidak mencapai 255, maka di sini akan dijadikan sama halnya seperti terlalu terang. Oke, lanjut kita masuk ke praktikum ya. Jadi kita buat form. Di sini kita diperintahkan ini ya, buat 6 button, 2 label, 2 text box, sama 2 picture box, sama open file dialog agar bisa kita gunakan load. Jadi langsung kita buat. Inverse auto level. Oke, lalu kita buat labelnya. Kita beri brightness, kita beri kontras, lalu kita taruh text box.
Ini langsung di copy saja. Oke, lalu picture box, tambahkan picture box, kita beri 2. Tujuannya apa? Ada 2 agar bisa kita bedakan. Jadi setelah kita ubah brightness, contrast, inverse, atau auto level, nanti hasilnya ada di sebelah kanan. Dan yang terakhir kita tambahkan open file dialog. Oke, lalu kita mulai codingnya. Pertama kita edit tombol button 1 yaitu load. Jadi di sini kita tambahkan 2 objek bitmap di kelas form 1. Jadi pada di kelas ini itu kita tambahkan deklarasi obj bitmap dan obj bitmap 1. Tujuannya agar kita bisa melakukan proses untuk mengolah citra tadi. Oke, button 1 kita taruh codingnya jadi seperti ini. Jadi dalam coding ini nanti akan melakukan open file dialog dan akan dilakukan load gambar dari directory kita, dan gambar itu nanti akan disimpan di picture box 1 dan juga di obj bitmap. Jadi obj bitmap ini digunakan sebagai gambar yang kita load gitu, jadi gambar awal sebelum diubah. Jadi obj bitmap 1 ini gambar yang sudah diubah. Oke, setelah itu kita coding grayscale-nya. Kita langsung copy saja di sini. Jadi pada grayscale ini seperti ini ya, ada nested looping untuk width sama height. Nah di sini akan mulai ini pengolahan data citranya. Di sini kita peroleh data RG sama B-nya, lalu kita buat variable xq untuk menampung rata-rata dari 3 warna di atas. Jadi RGB itu bagi 3. Jadi ini adalah rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena ini adalah grayscale. Jadi diambil nilai tengahnya dan ditaruh di red, green, dan blue yang baru. Jadi seperti itu cara grayscale bekerja. Oke, lalu kita ke button 3. Jadi button 3 ini brightness ya. Kita paste lah di sini objek bitmap 1 kan yang akan menjadi gambar hasilnya. Nah di sini nanti kita akan mengambil dari textbook 1. Jadi textbook 1 itu yang ini ya, yang namanya textbook 1 akan mengambil input dari textbook 1 dan diubah ke integer. Nah jadi A ini nanti akan dimasukkan ke ini konstanta ini xb plus A. Jadi A sebagai konstanta brightness-nya. Dan di sini juga ada kondisi. Jadi jika kurang dari xb-nya kurang dari 0 maka jadikan 0. Jika xb-nya lebih besar dari 255 akan dijadikan 255. Kenapa? Karena nilai dari RGB itu range-nya seperti tipe data byte. Jadi minimumnya 0 dan maksimalnya 255. Jadi hanya ada 256 data. Oke, seperti itu. Untuk brightness lalu kita coding contrast. Kita copy, kita paste. Oke, sudah. Jadi di contrast ini sama ya, tadi di convert textbook 2 ini di convert ke RBC, dan C nanti akan dikalikan ya. Jadi sama seperti rumus tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa untuk naik turunkan kontras itu kita dengan rumus ini, XB itu C dikali XQ. Jangan lupa ini diubah menjadi tipe data integer ya, agar bisa masuk ke XB. Lalu kan RGB nya kita masukkan XB semua, jadi nilai warna yang baru.
Oke, seperti itu kontras. Lalu kita inverse ya, kita kode inverse, langsung kita copy. Jadi sama ya, hampir sama. Objek bab 1 ada looping, yang beda itu di dalam ini pengolahan gambar ya. Jadi di inverse itu tadi rumusnya ini ya, XP nya itu 255 nilai maksimum dari LGP dikurangi XG, jadi dikurangi dari layer ini dan akan dimasukkan ke XP. Jadi di sini nanti akan menampilkan gambar yang sifatnya inverse gitu. Jadi yang nanti bisa kita lihat hasilnya ya, bisa kita lihat hasilnya. Lalu kita edit auto level. Di sini auto level langsung bisa ditulis ya codingannya seperti ini. Jadi di sini akan mencari nilai maksimum dan minimum ini ya, dengan kondisi ini nilai maksimum minimum. Lalu dari hasil nilai maksimum minimum itu kita akan digunakan rumus seperti ini di auto level. Jadi akan saya jelaskan di ini ya, di belakangnya. Jadi seperti ini rumusnya, auto level. Jadi nah ini nih gambar yang terlalu gelap. Intinya gini auto level. Pada gambar yang terlalu gelap biasanya nilai maksimumnya tidak mencapai 255, dan pada gambar yang terlalu terang biasanya nilai minimumnya tidak 0. Jadi dengan auto level ini maksimumnya dibuat 255 dan minimumnya dibuat 0, sehingga membuat gambar bisa semakin jelas. Jadi seperti itu auto level. Oke, jika sudah bisa kita coba jalankan ya. Kita lihat hasilnya. Oke, kita load. Saya pakai gambar ini. Ya, mohon maaf ini saya ubah jadi stretch image aja ya, biar bisa terlihat keseluruhan hasilnya. Kita jalankan lagi, kita lihat hasilnya. Oke, kita coba grayscale. Oke kan, jadi akan berubah jadi grayscale gambar yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita coba ubah brightness-nya. Sekarang saya ubah ke 10 misalnya. Kita coba ubah. Nah, jadi mungkin sudah terlihat ya perbedaannya. Sekarang kita naikkan biar lebih jelas. Nah, jadi akan semakin terang brightness. Kalau misalnya 1, nah kalau 1 brightness-nya akan makin rendah. Sekarang dengan kontras. Kontrasnya ini range-nya dari 0 sampai 1 ya. Sekarang coba 0 kontrasnya. Jadi gelap. Kalau 1 itu kontrasnya oke, 1 ya. Nah, di sini kita coba masukkan 0,5. 0,5. Nah, jadi dari 0 sampai 1 itu akan mengubah kontras. Jadi kontras paling tinggi itu nomor 1. Oke. Lalu kita coba inverse ya. Nah, dari inverse ini bisa kelihatan kan, dari gambar yang warnanya itu kayak berkebalikannya gitu dari warna asli. Dan untuk auto level, nah jadi seperti ini auto level. Mungkin nggak terlalu jelas ya gambarnya. Coba saya cari gambar lain. Gambar ini kita coba auto level. Ya, ini di grayscale dulu. Nah, jadi mungkin akan terlihat ya auto level. Jadi akan membuat nilai warnanya itu lebih jelas gitu dengan auto level. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kembali ini. Kemudian untuk tambahannya di sini kita juga diperintahkan untuk ini menjelaskan jika kita mengubah rumus brightness dan rumus inverse. Jadi kita coba ubah rumus brightness jadi seperti ini. Rumus brightness di button 3, ini rumusnya kan. Rumusnya kita ubah menjadi ini. Oke. Ini sekalian ya, sama rumus inverse kita ganti seperti ini. Jadi nanti bisa kita lihat hasilnya dalam sekali jalan. Inverse-nya kita ubah ke rumusnya jadi seperti ini. Bagaimana?
Jadi yang awalnya 255 jadi 128. Oke, kita lihat hasilnya. Kita start. Kita coba load gambar ini saja. Kita grayscale dan kita coba brightness ya 10. Nah, jadi warnanya akan putih. Nah, kenapa warnanya putih walaupun brightness-nya 0 warnanya putih, padahal kan bisa semakin gelap kan. Hal ini dikarenakan pada rumus tadi itu kita tambahkan dengan 255 yang berarti itu nanti karena XB kan dimasukkan nilai red, green, dan blue, maka otomatis pasti selalu nilainya akan 255, 255, dan 255 yang berarti itu akan menghasilkan warna putih. Jadi seperti itu kan. Itulah sebabnya dari rumus itu akan menghasilkan gambar yang berwarna putih walaupun brightness-nya 0. Oke, sekarang coba kita inverse. Oke, mohon maaf. Di sini ada kesalahan ya. Dan oke, jadi saya sudah menemukan sudah saya research. Jadi pada rumus ini kan awalnya 255 min XG kan. Kan 255 itu kan nilai maksimum dari nilai red, green, dan blue lah. Tapi di sini nilainya jadi 128 gitu. Yang berarti ini akan bisa menghasilkan nilai minus karena jika XG-nya kita dapatkan misalnya di atas 128 maka nilainya akan menjadi negatif, yang berarti itu tidak bisa gitu dimasukkan sini, akan terjadi error. Nah, oleh karena itu saya menggunakan ini ya, kondisional ini. Jadi jika memang nilainya kurang dari 0 maka akan kita jadikan 0 gitu. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini ya, kita grayscale, kita inverse. Nah, jadi akan semakin lebih gelap gitu. Jadi sebenarnya sama seperti inverse yang tadi, cuma sini itu akan lebih gelap karena ini dari 255 itu dikecilkan jadi 128. Jadi ada kemungkinan ada yang nilainya itu warna hitam gitu karena ada yang negatif dari nilai RGB-nya. Oke, itu aja, sekian dari saya. Bila ada yang salah, ada yang kurang, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.